Siapa nih di sini kayak Mama Rafa habis marahin anak, terus lihat anak tidur nyesel, pengen nangis, terus minta maaf. Mana suaranya? Tunggu ya di-share di komen yang suka saat anak tidur terus mamanya nangis dan minta maaf. Nah, sama gitu ya. Jadi kemarin itu ceritanya Mama Rafa habis seminar dan dapat materi yang bagus banget, makanya aku mau share ke para bunda-bunda yang masih muda semuanya. Oke? Ikutin terus sampai akhir video. Thank you. Nah, ternyata 4 hal tadi yang Mama Rafa sebutkan, dengan ancaman, dengan hukuman, dengan bentakan, dan marahin anak di depan umum, itu membuat anak jadi depresi. Emang ada depresi sama anak? Ada, Bunda, ada. Jadi 4 hal ini yang bikin anak jadi tertekan, bikin anak tidak percaya diri. Makanya Bunda, Mama Rafa langsung tergerak, ya ampun, minta maaf sama anak dan janji sama diri sendiri untuk tidak melakukan 4 hal itu lagi. Karena setiap bunda di sini pasti ingin anaknya bertumbuh dengan kelimpahan kasih sayang, bertumbuh dengan penuh dengan cinta gitu ya, tanpa marahan gitu. Tapi menurut Mama Rafa, anak itu boleh dimarahin nggak? Boleh. Jadi biar anak juga tahu anak ini melakukan kesalahan, ya wajib namanya marahin, tapi tanpa melakukan 4 hal itu tadi. Ternyata Bunda, kalau kita marahin anak dengan bentakan, itu masuk kanan keluar kiri, tapi nyangkutnya di hati gitu ya. Dan itu mengakibatkan juga anak kurang percaya diri sama orang tua. Apa-apa dimarahin, ini salah dikit dimarahin, ini salah dikit diancam gitu ya. Jadi buat para bunda nih yang masih muda-muda kayak Mama Rafa, yuk kita sama-sama memberikan edukasi yang baik buat anak kita, supaya generasi bangsa ini bisa bertumbuh dengan penuh kelimpahan kasih sayang, penuh cinta, seperti itu ya. Jadi apa dong Mam, kalau mau marahin anak dengan cara apa? Jadi begini Bunda, aku pun memberikan ini karena aku lagi mempelajari dan mempraktekannya, dan ini mantul banget. Yang pertama, ketika marahin anak itu, kita kondisinya dalam keadaan tenang. Jadi contohnya ya, pasti ada satu titik kita itu dalam keadaan capek, lelah, itu jangan sampai kita mengeluarkan emosi kita sama anak. Sebaiknya kalau anak melakukan kesalahan, ngomong sama anak, Mama sedang marah, tolong jangan diganggu. Itu sangat membantu banget, dan aku melakukan itu kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang juga ada saatnya meledak, tapi setelah dapat materi kemarin pas saat ada seminar itu langsung aduh, oh my god gitu ya. Jadi ketika kita dalam keadaan emosi, bilang sama anak, tolong jangan ganggu mama, mama sedang marah sama kamu. Otomatis kalau kita bicara dua arah sama anak, anak akan mengerti, oh mama lagi gak mau diganggu dan mama sedang tidak baik-baik aja. Yang kedua, kalau mau memarahin anak, tarik anak, jangan di depan teman-temannya, jangan di depan keluarga, pokoknya tarik anak ngobrol berdua di kamar dalam kondisi dua-duanya tenang dan duduk. Kenapa? Kalau kita memarahin anak di depan teman-temannya atau di depan saudara, itu membuat anak kurang percaya diri atau berasa tidak dihargai. Bayangkan Bunda, kalau kita dibentak sama orang tua kita nih di depan umum, pasti kita juga kecewa. Jadi posisikan diri kita sama posisi anak. Nah, yang ketiga, kalau marah sama anak itu tidak perlu diancam, tinggal kasih tahu aja resikonya. Contohnya yang Mama Rafa memberikan resiko kalau dia melakukan kesalahan. Contohnya, kamu habisin makanan ini. Kalau kamu tidak menghabiskan, berarti kamu tidak bisa makanan selanjutnya. Itu artinya diberikan. Kalau dia tidak menghabiskan makanan, ini contohnya ya, dia tidak menghabiskan makanan, ya berarti dia mengakibatkan adanya terjadi kesalahan. Makanya resikonya dia tidak akan dapat makanan selanjutnya gitu ya. Jadi kasih solusi ke anak. Contoh lain lagi, kamu kerjakan PR ini, ternyata dia tidak melakukan hal yang kita suruh. Konsekuensinya apa gitu ya. Berarti kalau dia tidak belajar, untuk selanjutnya dia tidak mungkin bisa nonton atau dia tidak bisa bermain di luar, seperti itu. Jadi dengan cara kita nih,
komunikasi dua arah ke anak dalam kondisi hati sama-sama tenang itu mengurangi dengan namanya ancaman, bentakan, teriakan. Jujur ya, sebagai bunda juga ya, sebagai mama punya anak baru satu, jujur kalau anak itu tidak mendengarkan apa yang kita inginkan, rasanya itu pengen marah, pengen teriak. Ternyata waktunya belum terlambat bunda, mumpung anak nih masih di bawah 12 tahun, kita bisa didik anak kita dari sekarang. Jadi dengan cara ajak anak komunikasi dua arah. Yang kedua, kalau anak melakukan kesalahan, kasih tahu konsekuensinya apa. Kamu kerjakan PR, kalau tidak kerjakan PR sekarang, berarti tidak akan main. Nah, berarti dia kalau nggak mengerjakan PR, dia udah tahu dia tidak akan main, seperti itu. Jadi kita mengurangi juga ya, mengurangi amarah kita. Kalau sering marah-marah ya akan cepat tua juga gitu ya. Berikan konsekuensi. Dan yang terakhir itu yang paling mantul banget yang Mama Rafa lakukan adalah sering-sering ketika anak mau tidur memberikan ucapan yang positif, afirmasi yang positif sama anak. Contohnya ketika anak mau tidur dan bangun tidur yang masih dalam keadaan ya setengah sadar, ucapkan hal ini. Mama tahu kamu adalah anak yang baik. Mama tahu kamu adalah anak yang cerdas. Maafin mama ya nak, kalau kadang-kadang mama itu marahin kamu. Tapi mama janji kita kerjasama yuk hari ini supaya mama tidak marah-marah. Ucapkan itu berkali-kali. Percaya itu akan diterima alam bawah sadarnya anak gitu ya. Jadi buat para bunda yang masih muda-muda, belum terlambat. Kita bisa mendidik anak kita tanpa marahan, tanpa bentakan, tanpa teriakan gitu ya. Semua ini apa yang aku ceritakan ke teman-teman, apa yang aku dapatkan dari seminar dan aku lakukan saat ini juga gitu. Pokoknya efeknya banyak kalau kita mendidik anak itu tanpa marahan gitu ya. Jadi buat para bunda, dikurangin marahnya, tetap semangat memberikan yang terbaik buat anak, dan yakin dan percaya anak kita bertumbuh menjadi anak sehat, anak cerdas, anak yang berprestasi, dan anak yang berkelimpahan kasih sayang. Jadi semangat bunda, sekian tips dari Mama Rafa. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tips dari Mama Rafa tidak ketinggalan. Terima kasih, sukses selalu ya. Bapak ini mungkin masih ingat dengan anaknya, mungkin sekarang udah di SMA, dulu dari SD, SMP ya, mungkin dari TK. Ya saya juga masih ingat sih beberapa tahun lalu waktu saya masih di